Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Santri-santriku semuanya, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberikan keberkahan, kebahagiaan. Ya, nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat. Kita akan dicintai oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan tentang apa ini materinya? Bacaan duduk di antara dua. Ya, ini tulisannya, tolong perhatikan, jangan membahas yang lain. Ya, kalau kalian membahas yang lain atau materi yang lain, pelajaran yang lain, walaupun Ustadz terangkan, walaupun pakai mic juga dia tidak akan paham. Ketika ditanya nanti pelongo-pelongo nanti pasti tidak akan paham karena tidak memperhatikan, karena tidak konsentrasi. Walaupun suara sekeras apapun, kalau kamu cengengesan pasti ditanya nanti bingung. Ya. Bacaan duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud berarti kita setelah dari ruku, kemudian kita i'tidal, kemudian kita sujud. Setelah sujud, kemudian kita baru duduk, kemudian sujud lagi, baru melakukan gerakan yang lain. Maka duduk di antara sujud ini berarti diapit oleh dua gerakan sujud. Pertama kita sujud, kemudian duduk, kemudian nanti akan sujud lagi, baru gerakan yang lainnya. Nah, ini gerakan duduk di antara dua sujud, ini termasuk dari rukun sholat. Berarti gerakan itu harus kita lakukan. Kalau kita nggak melakukan gerakan duduk di antara dua sujud, misalnya kita setelah rukuk, kemudian sujud, langsung berdiri lagi rakaat kedua, nggak pakai sujud dan duduk di antara dua sujud, maka sholatnya tidak sah. Nah, ini gerakannya harus kita lakukan, tapi bacaannya ini, bacaannya bukan rukun, tapi bacaannya adalah sunnah. Sunnah berarti tidak harus dibaca. Kalau dibaca mendapatkan pahala, kalau tidak dibaca sholatnya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala kesunahan membaca doa ini kalau cuma diem saja. Nah, yang sudah hafal alhamdulillah. Nah, yang belum hafal silakan dihafal. Coba sama-sama kita baca. Rabbil ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ali. Ya, kalau baca mudah sekali ya, tapi belum tentu semuanya hafal. Nah, tadi kata Ustadz, ini bacaannya bacaan sunnah. Kita diam saja itu tetap sah sholatnya, nggak harus diulang, tidak batal. Beda dengan surah Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, seberapapun kita, berapa rakaat pun kita sholat harus dibaca. Subuh 2 rakaat harus dibaca 2 kali ketika saat berdiri. Maghrib 3 kali ya 3 kali. Isya juga seperti itu 4 kali harus dibaca. Berbeda dengan ini, kita tidak baca pun tetap sah. Nah, karena ini bacaan sunnah, maka tidak dibaca pun tidak berdosa, tetap sholat sah. Dan ada beberapa versi bacaan yang lainnya. Nanti kalian kok ternyata baca, lihat di buku tuntunan sholat, kok bacaannya kok nggak sama ya? Kok cuman ada Rabbil Firli saja ya? Kok nggak ada lengkap seperti ini? Berarti tetap sah. Berarti boleh dibaca, mau yang panjang maupun yang pendek. Jangankan yang pendek, mudah baca saja tetap sah.
Nah, nanti ada bacaan versi yang lain. Nanti, nah Ustaz sudah sampaikan, berarti bacaan itu bukan salah. Itu berarti ada versi bacaan yang lain. Sama seperti doa iftitah itu, bukan hanya kabira walhamdulillahi katsira, nanti ada versi yang lain. Karena itu hukumnya sunnah. Yang hukum-hukumnya yang dibaca sunnah itu biasanya pasti ada beberapa doa yang lain. Nah, itu. Nah, ini bacanya. Nah, kemudian bagaimana cara kita gerakannya? Nah, saat kita ruku, kemudian kita iktidal, kemudian kita sujud. Setelah sujud kita duduk di antara dua sujud. Nah, duduk di antara dua sujud itu duduknya namanya duduk iftiros. Hampir sama dengan ketika kita tahiyat awal. Nah, pantatnya ini ditahan oleh kaki kita sebelah kanannya. Sekarang coba kalian duduk posisinya. Posisinya semuanya duduk di antara dua sujud. Ustadz akan cek ya. Ustadz cek bagaimana. Ya. Ustadz akan lihat seperti apa duduk di antara dua sujud. Nah, ini salah nih. Nah, ini nih. Lihat yang ini. Lihat yang ini. Nah, ini duduk jangan dilipat seperti itu. Nah, ya ternyata masih ada yang salah. Ya. Nah, ini jangan di dalam. Nah, ini bukan seperti itu. Ini ditahankan. Nah, jangan dimasukkan. Jangan dimasukkan. Lihat Ustaz nih, lihat, perhatikan. Nah, lihat. Jadi kaki kiri ini untuk menahan pantatnya ya. Kaki sebelah kiri untuk menahan pantatnya. Berbeda dengan at-tahiyat akhir. Jadi ditahan. Yang satunya lurus, dilipat, sebelah kanannya harus dilipat. Tidak boleh seperti ini. Nah, tapi harus seperti ini. Ya, jangan diletakkan di tempat sujud. Kenapa? Sakit. Berarti tandanya selama ini gerakannya salah kalau merasa sakit. Kalau biasa-biasa wae berarti itu sudah biasa, sudah benar berarti. Nah, yang perempuan kemana? Yang perempuan. Coba, Ustaz mau lihat mana bagaimana coba. Nah, lihat perhatikan Ustaz. Nggak boleh seperti ini. Ini at-tahiyat akhir. Seperti ini. Ya, harus benar gerakannya. Ya, itu tadi namanya duduk di antara dua sujud. Namanya duduk iftiros, sama seperti at-tahiyat awal. Ada namanya at-tahiyat akhir, itu namanya duduknya namanya tawarruk. Namanya duduknya tawarruk itu berarti dia dimasukkan ke dalam yang at-tahiyat akhir itu. Jadi kakinya masuk ke dalam. Nah, jadi pantatnya ini kalau at-tahiyat akhir itu diletakkan di tanah atau di tempat sujud, bukan ditahan. Nah, itu bedanya. Ya, kemudian tangannya ini harus diletakkan di atas paha. Lurus, pas lurus sini. Ya, lurus. Kemudian posisi matanya nggak usah dilatar kemana-mana. Matanya kemana? Kita lihatnya kalau sholat itu matanya kemana? Menghadap ke kiblat, bukan menjem. Nah, biasanya siapa yang sholatnya biasanya menjem? Ya, hukumnya makruh. Sudah kita bahaskan kemarin kan? Ya, di antara yang makruh itu ketika kita sholat menjem, jangan menjem, tapi mendudukkan, dilihat di depan, di tempat sujud atau tempat kiblatnya. Makanya jangan mendongak ke atas. Ya, tidak boleh sambil ketawa, sholatnya tidak sah, bisa batal. Nah, ketawa-ketawa kayak gitu ya, biasa ketawa kan? Ya.
Ya, coba kita baca sama lagi. Yo, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'u'afini. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, dalam aku cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Nah, itu bacaannya ya. Walaupun misalnya ada yang belum hafal, silakan untuk dibiasakan. Walaupun masih kecil, belajar sholat di rumah ya, biar terbiasa ikut bapaknya berjamaah dengan ibunya juga. Ya, yang sudah besar mau imami ibunya tidak apa-apa. Yang laki-lakinya, anak laki-lakinya jadi imam, ibunya di belakang jadi makmum tidak apa, boleh. Ya, walaupun ada beberapa bacaan yang belum hafal, boleh-boleh saja, tidak masalah. Penjelasannya Ustaz bisa dipahami? Ya, gerakannya tadi duduk di antara dua sujud itu rukun, harus kita lakukan. Nah, bacaannya ini hukumnya sunnah. Sama-sama kita sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Turawimu wa tunasiku wa tuhaffizu bihaji hati ihya wa ila dinil Islam wa tuhaffizu bihaji hati ihya wa ila dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turaribu wa tunashitu wa tuhambisu bihal jihad li ihya wa ila dinil Islam wa tuhambisu ihya wa ila dinil Islam wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa idhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi Allah Allah Allahu Allah syur ala jam'iyah nahdlatil ulama kalimatillah jam'iyah nahdlatil ulama li'ilai kalimatillah. Demikian Ustaz sampaikan, mohon maaf atas segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.